kepada seluruh peserta yang hadir pada sore hari ini. Terima kasih buat semua teman-teman yang udah menyempatkan waktunya, menyempatkan dirinya untuk hadir pada sore hari ini. Terima kasih. Sebelumnya saya minta untuk kita semua boleh on cam bagi yang tidak memiliki kendala jaringan. Bagi teman-teman yang nggak memiliki kendala jaringan, boleh dong kita sama-sama on cam supaya kita melihat antusias dari teman-teman semua ya. Baik, hari ini kita akan memulai kegiatan kita pada sore hari ini, tetapi sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri saya sebagai moderator. Nama saya David Kersarjo, dan adapun narasumber sebagai pemateri kita pada hari ini, yaitu Coach Nagawati Limantara. Halo Coach, selamat sore Coach. Halo, selamat sore. Iya, terima kasih Coach. Tanpa berlama-lama lagi, kepada Coach Nagawati Limantara, waktu dan tempat kami persilahkan Coach. Baik, terima kasih Kak David atas kesempatannya. Selamat sore kawan-kawan sekalian. Senang bisa berjumpa dengan teman-teman di sore hari ini. Atau kalau teman-teman yang tinggalnya sama zona waktunya dengan saya, di waktu Indonesia Tengah, maupun teman-teman yang zona waktunya di Timur, mungkin ini udah malam. Jadi selamat sore dan selamat malam untuk kawan-kawan semua. Pada sore dan malam hari ini, izinkan saya sedikit berbagi, mengedukasi kita bersama, belajar bersama, saling merefleksikan diri bersama tentang bagaimana selama ini kita memandang diri kita, tentang bagaimana selama ini kita berjuang untuk menilai diri kita sendiri, berjuang untuk mencapai cita-cita, bahkan berjuang untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. Untuk itu, saya izin untuk share screen. Seperti yang mungkin teman-teman sudah ketahui, dari flyer, dari broadcast yang dikirim oleh Kak David, maupun dari informasi lainnya, bahwasanya pada malam hari ini atau sore hari ini kita akan membahas tema Become the Grateful Person. Saya pernah menemukan pertanyaan gara-gara judul ini. Ditanyakan, kenapa tulisannya grateful? Kan harusnya grateful dan lain sebagainya. Karena di sini saya memadukan sedikit pencampuran bahasa yang sebenarnya kalau secara gaulnya atau secara abstraknya itu saya bilang saya nyampur-nyampurin bahasa sesuka hati saya. Tapi maksud daripada judul ini atau tema ini adalah kita mempersiapkan diri kita, para milenial, untuk menjadi pribadi yang menyongsong masa depan, untuk menjadi pribadi yang bisa mencapai cita-citanya. Saya tahu teman-teman di sini ada 15 orang yang sudah masuk, padahal kalau tidak salah di grup ada hampir 50 orang ya, Kak David ya? Mungkin yang lain belum bergabung, kendala jaringan atau apapun itu, semoga mereka bisa bergabung segera. Namun yang perlu diperhatikan adalah di sini kita akan sama-sama belajar, teman-teman tidak hanya akan mendengarkan materi dari saya, teman-teman akan mengerjakan sedikit tugas, ada praktek. Tujuannya bukan untuk menyenangkan hati saya, melainkan untuk mengembangkan diri kawan-kawan. Untuk membuat teman-teman menjadi pribadi yang siap. Siap dalam apa? Siap dalam mencapai cita-cita, siap dalam mengejar mimpi, maupun siap dalam membentuk diri menjadi lebih baik lagi. Oke, sebelumnya mohon izin memperkenalkan diri. Saya Nagawati Limantara. Background-nya saya mahasiswa hukum, sekarang sedang persiapan sarjana Starta 2, Magister Kenotariatan. Tapi di luar aktivitas kehukuman saya, sebagai mahasiswa hukum maupun sebagai mahasiswa kenotariatan, saya merupakan seorang trainer dalam bidang kepenulisan dan pengembangan diri. Hingga saat ini setidaknya ada 10 lembaga training yang saya mengajar di sana, dan beberapa komunitas yang saya aktif mengisi seminar maupun training pengembangan diri pada komunitas-komunitas tertentu. Di sisi lain, saya juga seorang hipnoterapis. Saya hipnoterapis dari lisensi IBH, Indonesia Board of Hypnotherapy, praktisi micromind healing dari lisensinya NLP Smart Indonesia, dan praktisi analis grafologi. Analis grafologi saya ngambil sertifikasinya dari 2 lembaga, dan bulan depan segera saya mau
ngambil lisensi yang dari internasional atau dari USA-nya. Oke, kita masuk ke materi pertama. Oh ya, memang kalau teman-teman bingung kenapa mic-nya nggak bisa aktif, saya mohon izin nonaktifkan mic, tapi teman-teman masih bisa interaktif dengan saya dan Kak David lewat chat, karena chatnya tidak dimatikan. Kenapa saya harus matikan mic-nya? Karena satu dan dua hal. Yang pertama, kalau mic-nya teman-teman aktif dan ketika teman-teman masuk ke Zoom, itu biasanya mic atau audionya langsung nyala. Itu tentunya bisa mengganggu jalannya materi. Yang kedua, materi ini saya akan kemas dalam bentuk video maupun dalam bentuk audio. Nantinya teman-teman bisa dapat rekamannya, tidak untuk materinya, tapi teman-teman dapat rekamannya untuk mempelajarinya kembali. Jadi dua hal itu yang membuat saya harus menonaktifkan audio yang teman-teman miliki. Kita masuk ke materi pertama, yaitu mengelola mindset. Permasalahan yang biasanya saya temui dalam rentang usia 16 sampai 25 tahun adalah permasalahan tentang mindset-nya, tentang otaknya, tentang bagaimana anak muda zaman sekarang ini cara pandangnya ini mulai berubah. Tidak seperti anak muda era 90-an maupun era 2000 awal. Mengapa saya bisa berkata demikian? Karena anak muda sekarang, apalagi kita yang besar di generasi COVID, yang mulai menjejaki usia 16, 17, 18 di masa pandemi COVID 2 tahun terakhir, kita punya permasalahan di bidang mindset. Kenapa? Karena seringkali kita merasa diri kita adalah makhluk yang paling gagal, entah dalam bidang apapun. Kita merasa bahwasanya saya nggak bisa apa-apa. Kita merasa bahwasanya, oh iya, memang udah nggak bisa dan lain sebagainya. Akhirnya kita jatuh dalam pesimis, kita jatuh dalam keterpurukan. Bukannya kita berkembang, yang ada kita malah tumbuhnya ke bawah. Nah, lantas hal apa sih yang bisa kita lakukan untuk mengelola mindset kita menjadi lebih baik lagi? Saya bungkus ini dalam 3 bentuk sederhana. Yang pertama, teman-teman bisa mulai untuk berhenti berpikiran negatif. Kenapa? Karena seperti yang tadi saya bilang, anak muda sekarang itu seringkali berpikirannya langsung negatif. Contoh paling gampang ya, ketika kawan-kawan punya gebetan, gebetan teman-teman 3 jam aja nggak on WA-nya. Rasinnya itu 3 jam yang lalu. Teman-teman pikirannya udah pasti kemana-mana. Dia sama siapa, dia akan apa-apa, dan lain sebagainya. Belum lagi kalau chat-nya nggak dibalas, atau belum lagi ketika teman-teman lagi mau daftar beasiswa, terus nungguin pengumumannya. Pikiran teman-teman cenderung bukannya, "Oh iya pasti berhasil," atau, "Oh iya dia nggak apa-apa." Tapi pikiran kita sebagai manusia pasti mikirnya seperti ini, "Aduh aku nggak bakal lolos deh, kayaknya kemungkinan lolosnya kecil. Aduh dia kayaknya ada orang lain deh, ada yang lain," dan lain sebagainya. Nah, cobalah mulai dari sekarang kita stop untuk berpikiran negatif seperti ini. Lantas, bagaimana sih kalau misalnya pikiran itu datang sendiri? Karena namanya juga pikiran, kadang dia bisa aja seliuran sendirian, terbang-terbang sendirian di pikiran kita. Nah, cara untuk mengatasinya adalah ketika pikiran negatif itu muncul, mari kita bendung diri kita dengan pikiran positif. Bawa mindset kita atau otak kita atau pikiran kita ini ke hal yang logis atau ke hal yang positif. Contoh, saya ambil contoh yang tadi, ketika misalnya gebetan teman-teman nggak balas chat 3 jam ya, teman-teman bisa mikir mungkin dia tidur. Atau ketika teman-teman merasa mengerjakan ujian itu tidak maksimal, ya teman-teman bisa berharap bahwasanya yang teman-teman kerjakan itu benar, hasilnya memuaskan dan teman-teman lulus. Selalu alihkan pikiran kita yang mulai negatif ini ke hal-hal yang lebih positif. Tujuannya apa? Tujuannya memudahkan kita untuk dapat belajar untuk mengelola mindset. Dari hal-hal yang kecil lama-lama dia akan menjadi hal-hal yang banyak, hal-hal yang lebih luas. Kita mulai dari diri kita sendiri, kemudian akhirnya kita bisa mengedukasi orang banyak, seperti itu. Nah, yang ketiga, cobalah untuk kita berani untuk mencoba hal-hal yang baru. Kenapa sih kok harus berani mencoba hal-hal baru untuk mengelola mindset? Karena kalau misalnya kita berada dalam hal-hal yang sama terus, kita monoton, apalagi pandemi ya, kita bangun tidur,
ke kamar mandi, mandi, makan, paling apa yang dilakukan? Nongkrong depan laptop, ngerjain tugas, sekolah online, atau enggak nonton Netflix, kalau enggak nonton YouTube, main game online, Mobile Legends, dan lain sebagainya. Kita monoton, bahkan ketika pandemi kita hanya duduk di meja. Ya teman-teman pasti mengalami lah, duduk di meja saja, sekolah, kuliah, bekerja, dan lain sebagainya di meja, kemudian makan ya, ambil makan, balik ke meja, dan lain sebagainya. Sedangkan ingat-ingat coba, 2 tahun lalu sebelum pandemi masuk, hidup kita nampaknya lebih berwarna. Teman-teman ke sekolah, ke kampus, ke kantor, bertemu banyak orang, mencoba hal-hal yang baru. Sehingga lingkup pemikiran teman-teman ini lebih fleksibel, dia nggak keras. Kalau saya boleh menganalogikan, karena kebetulan saya memang suka menganalogikan sesuatu, teman-teman saya rasa mungkin udah 16 sampai 25 tahun, teman-teman kemungkinan besar pernah melihat yang namanya kanebo untuk cuci motor atau cuci mobil. Kain kanebo itu yang warnanya kuning, entah ada warna lain atau tidak, tapi di daerah saya warnanya cuma kuning, itu kalau misalnya kita diamkan saja tanpa kita lakukan treatment, tanpa kita lakukan hal-hal yang baru, kita letakkan saja, biarkan saja seperti itu, dia akan menjadi keras. Dia akan menjadi kayak kerupuk keras. Tapi kalau kita pakai, kita celup dalam air, kita gosokkan ke sana ke sini, kemudian setelahnya kita celupkan ke air lagi, kita masukkan ke tempatnya dan lain sebagainya, kanebo itu akan lentur. Nah, seperti itu juga mindset kita, seperti itu juga pola pikir kita. Kalau kita terlalu stagnan dengan apa yang ada sekarang, apa yang kita alami, apa yang bangsa ini alami, dan kita berada dalam zona yang sama terus, ya akhirnya mindset kita tidak berkembang. Tapi di sini saya garis bawahi bukan maksud saya untuk menyuruh teman-teman melanggar PPKM dan keluar rumah, melainkan teman-teman bisa untuk mencoba hal-hal baru lewat daring, lewat online. Misalnya, teman-teman bisa ikut olahraga online. Saya menemui beberapa, dan saya juga ikut beberapa program olahraga bersama online. Tidak pakai alat, pakai badan aja. Jadi memanfaatkan body weight. Kemudian apabila teman-teman tertarik untuk mencoba menjahit, teman-teman bisa ikut kelas menjahit online dan lain sebagainya. Fungsinya apa? Fungsinya ini setidaknya untuk melonggarkan atau mengendurkan mindset kita, agar tidak stagnan, agar tidak keras tadi. Dan itu akan berguna bagi kita dalam mengelola mindset dan mengelola kehidupan kita. Nah, itu materi pertama tentang mengelola mindset. Oke. Kemudian yang kedua, mari kita mempersiapkan masa depan kita dengan jauh lebih mudah. Kenapa masa depan harus dipersiapkan sih, Kak? Kan masa depan dijalani. Hidup itu biarkan kayak air, dijalani. Itu kata beberapa orang. Tapi bagi saya, hidup itu bukan tentang perjalanan. Hidup itu tentang bagaimana kita berjuang. Karena kalau teman-teman hidup sebagai air, hidup mengalir saja, yang ada teman-teman hanya jadi ekor, hanya mengikut, hanya ikut di belakang. Sedangkan kita akan lebih baik, kita akan menjadi pribadi yang jauh lebih baik ketika kita mencoba menjadi kepala. Ketika kita mencoba memimpin, minimal memimpin hidup kita sendiri. Kalau teman-teman merasa saya kayaknya leadership-nya nggak bagus deh, ya nggak apa-apa, kita bisa mulai dari memimpin kehidupan kita sendiri. Memastikan kita tahu bagaimana mempersiapkan masa depan, bagaimana kita ingin masa depan kita seperti apa, dan kita tahu kita bisa memimpin diri kita sendiri untuk mencapai masa depan yang kita inginkan. Apa yang penting, apa yang harus dilakukan, teman-teman, kalau bisa coba siapkan satu buah kertas dan alat tulisnya. Kalau nggak bisa nggak apa-apa, teman-teman punya gadget, saya tahu ini Zoom pakai laptop, kalau nggak pakai HP, teman-teman bisa minimize Zoom-nya, kemudian buka notes, atau apapun itu aplikasi untuk menulis. Kenapa? Karena di sini saya ingin mengajak teman-teman mempersiapkan masa depan. Mempersiapkan masa depan teman-teman. Sedikit teorinya dulu. Mempersiapkan masa depan sambil teman-teman menyiapkan kertas dan alat tulis ya. Mempersiapkan masa depan itu bisa dilakukan dengan mudah, asal kita tahu bagaimana caranya. Sama seperti kita membangun rumah. Mungkin bagi kawan-kawan itu adalah hal yang susah.
untuk membangun sebuah rumah. Tapi bagi teman-teman kita yang arsitek, bagi teman-teman kita yang lulusan teknik sipil, membuat sebuah rumah itu hal yang mudah. Bahkan mereka bisa membuatnya dalam waktu yang cepat desainnya. Kemudian ketika teman-teman berpikir bahwasanya bermain piano itu susah, tapi tidak bagi mereka yang memang pianis, mereka yang memang aktif bermain piano. Karena apa? Karena mereka sudah belajar, karena mereka sudah mempersiapkan dengan belajar. Nah, begitu pula teman-teman juga harus mempersiapkan masa depannya, agar masa depan teman-teman ini yang mungkin sekarang teman-teman berpikir, "Masa depanku kayaknya sulit deh, jadi orang dewasa itu sulit ya?" Nah, ini kita ubah. Ayo kita persiapkan sekarang agar nantinya teman-teman bisa bisa apa, bisa melewati step by step itu dengan jauh lebih mudah. Yang pertama, teman-teman make sure tahu apa passion yang teman-teman miliki. Apa sih itu passion, Kak? Passion itu sederhananya adalah hal yang teman-teman sukai. Kalau teman-teman melakukan hal tersebut, teman-teman merasa waktu berputar sangat cepat, teman-teman menyenangi hal tersebut, teman-teman tidak keberatan ketika teman-teman harus mengorbankan banyak hal untuk melakukan hal tersebut. Banyak hal ini bisa uang, bisa waktu, bisa fisik. Contoh kalau passion-nya memang olahraga, badan mau patah-patah kayak gimana pun, sakit bengkak dan lain sebagainya, memar, teman-teman tetap akan berolahraga. Karena apa? Karena passion-nya di olahraga. Contoh, ada yang passion-nya memang di bidang desain. Mereka tidak akan keberatan ketika mereka harus beli pen tablet, ketika mereka harus beli kanvas, ketika mereka harus beli cat dan lain sebagainya. Nah, bagaimana cara kita mengetahui passion kita? Teman-teman bisa di kertas yang tadi teman-teman sudah siapkan, bagi yang belum menyiapkan bisa pakai HP, atau bisa diingat-ingat saja, atau bisa dituliskan di kolom chat. Ini ada kolom chatnya Zoom, silahkan teman-teman bisa tuliskan di situ. Kira-kira renungkan dulu, saya kasih waktu sekitar 5 menit, teman-teman punya passion di bidang apa? Silahkan tuliskan. Saya kasih waktu sekitar 5 menit tidak apa. Oke, ini udah ada masuk satu katanya passion-nya di bidang marketing. Wah, itu bagus. Karena apa? Karena kita di era sekarang globalisasi 4.0, 5.0, ini marketing sangat dibutuhkan. Apalagi sekarang marketing sudah berkembang. Marketing berkembang menjadi online marketing, affiliate marketing, dan lain sebagainya. Ketika Kakak, saya sebut aja ya, Kak Linda sudah punya passion di bidang marketing, itu sudah sangat baik. Kakak tinggal mengembangkan passion tersebut menjadi jauh lebih baik. Siapa tahu ke depannya Kakak bisa menjadi seorang marketing atau digital marketing dari startup-startup dunia. Kemudian ada yang Kak David nih menjawab, katanya passion-nya di bidang musik dan public speaker. Ya tidak masalah, dikembangkan saja. Siapa tahu ke depannya bisa jadi Mario Teguh, seperti Mario Teguh, atau tidak mungkin bisa jadi pembicara-pembicara hebat lainnya di agama masing-masing. Ada 6 agama di Indonesia dan 6 agama tersebut punya public speaker terbaik versi agamanya masing-masing. Itu kita bisa elaborasi di situ. Kawan-kawan yang lain, dipersilahkan apabila ada yang sudah mengetahui atau ada yang
mau sharing apa sih passion-nya bisa dituliskan di kolom chat. Kita masih punya waktu sekitar 3 menit lagi. Oke, mungkin tidak ada. Kalau tidak ada, saya izin untuk melanjutkan materi. Setelah kawan-kawan mengetahui apa passion-nya, kawan-kawan mengetahui apa sih bidang yang disukai, apa sih bidang yang bisa membuat teman-teman terlena-lena ya, terlena. Nah, setelah itu teman-teman bisa untuk menentukan skala prioritas teman-teman. Contoh, ketika memang teman-teman punya passion di bidang marketing seperti Kak Linda tadi, teman-teman berarti Kak Linda bisa mencoba untuk mulai menyusun skala prioritasnya. Maksudnya bagaimana Kak menyusun skala prioritas? Maksudnya adalah memprioritaskan yang penting. Contoh, ketika Kak Linda memang punya passion di marketing, Kak Linda bisa memprioritaskan kuliah di bidang manajemen dan pemasaran. Contohnya itu sudah menentukan skala prioritasnya. Kemudian baru misalnya sukanya komunikasi, bisa belajar skill komunikasi. Kemudian baru pengembangan dirinya, kemudian baru untuk hobi yang disukai sebagai penunjang kehidupan, karena kita juga punya passion, punya hobi tentunya. Misalnya Kalinda passion-nya di bidang marketing tadi, tapi hobinya Kalinda ternyata adalah bermain badminton contohnya. Itu bisa diprioritaskan, kita bisa mengatur skala prioritas tersebut. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita tidak keteteran. Ini juga berlaku di kehidupan sehari-hari. Contohnya bagaimana berlaku di kehidupan sehari-hari, ketika teman-teman punya 10 undangan dalam waktu bersamaan, kalau kita tidak tahu skala prioritas kita akan pusing. Saya mau datang ke undangan yang mana nih? Ada 10, waktunya sama, tanggalnya sama, jamnya sama. Semuanya teman-teman saya yang ngundang. Nah, kita kan pasti punya nih teman yang lebih prioritas, contoh sahabat kita, sahabat dekat kita, teman kita dari SD, dan lain sebagainya. Atau kita bisa melihat kepentingan kita. Ada undangan rapat, saya sebagai koordinator. Ada undangan rapat, saya sebagai anggota. Ada undangan rapat, saya sebagai anggota, tapi tugas saya memang hari itu untuk presentasi. Nah, saya kan bisa memilih nih prioritas yang mana dulu yang harus saya kerjakan. Yang mana yang bisa saya delegasikan kepada orang lain. Yang mana yang bisa saya tunda dulu. Dari belajar menentukan skala prioritas ini, kawan-kawan akan lebih mudah menata kehidupan, baik kehidupan pribadi maupun kehidupan untuk mempersiapkan masa depan. Selanjutnya yang ketiga teman-teman, yuk mulai dari sekarang kita coba untuk membuat jadwal harian. Pasti ada yang berpikir atau pasti ada yang terbesit di pikirannya, "Kak, saya bukan anak SD, saya nggak perlu jadwal harian kayak anak SD aja." Atau, "Kak, saya sudah sekolah 12 tahun, udah pakai jadwal harian tuh, jam pertama, kedua, ketiga, sampai sore. Saya udah mau kuliah nih, saya nggak butuh lagi tuh jadwal-jadwal harian begitu." Atau misalnya, "Saya udah lulus kerja nih, saya udah lulus kuliah nih, sorry, saya udah lulus kuliah nih, saya udah mau masuk kerja, saya mau jadi freelancer, saya nggak butuh jadwal-jadwal harian." Jangan salah teman-teman, kita semua, mau dia masih sekolah, dia kuliah, mau dia sudah bekerja, PNS, atau freelancer sekalipun, bahkan ketika dia sudah berkeluarga dan memimpin perusahaan nantinya, kita perlu jadwal harian. Tujuannya apa? Untuk membuat diri kita itu memastikan semua checklist itu terkerjakan. Memastikan semua hal yang kita pengen kerjakan itu sudah dikerjakan. Jadwal harian itu nggak usah mumet-mumet, teman-teman bisa bikin kira-kira ini kan udah sore, udah mau malam nih. Malam ini teman-teman bisa sebelum tidur bikin dulu di HP, karena saya tahu rata-rata banyak anak muda yang bawa HP-nya tidur, jadi tidur ditemani HP, di bawah bantal rata-ratanya. Karena teman-teman saya rata-rata begitu dan beberapa komunitas yang saya pernah bawakan materi serupa itu menjawab hal serupa. Nah, teman-teman bisa sebelum tidur teman-teman tulis dulu besok pagi mau ngapain. Bangun tidur misalnya saya mau jogging dulu 1 jam. Habis jogging saya mau siap-siap ada
ada kuliah pagi atau ada sekolah kelas pagi online, atau misalnya ada rapat A, rapat B, rapat C. Nah, setelah itu saya mau ada spare waktu 2 jam. Nah, 2 jam ini kira-kira saya gunakan untuk apa ya? Untuk refreshing, untuk mengelaborasi diri, atau untuk berlatih skill baru. Teman-teman bisa jadwalkan. Tujuannya apa? Tujuannya besok ketika hari itu terjalani dan ada spare waktu kosong, teman-teman nggak bingung mau ngapain ya. Ketika kita bingung pada waktu spare kosong, yang kita lakukan adalah kita ngambil HP, kemudian kita buka Instagram. Dan scroll-scroll nggak habis-habis. Teman-teman kalau punya Instagram, teman-teman scroll aja itu beranda, 3 jam saya kasih waktu nggak habis sampai bawah, teman-teman. Selalu ada postingan baru, apalagi ketika teman-teman following-nya itu ribuan atau ratusan, itu nggak bakalan habis dalam 3 jam teman-teman scroll-scroll. Yang ada waktu teman-teman terbuang sia-sia. Lebih baik semalam sebelumnya kita persiapkan dulu, besok mau ngapain aja, kemungkinan ada waktu spare kosong di mana, dan spare kosong itu kita mau lakukan apa. Apakah kita mau refreshing? Kalau mau refreshing tidak apa, misalnya, "Oh besok spare waktu kosong saya mau nonton Netflix, boleh nggak Kak?" Ya boleh, nggak apa. Yang jelas teman-teman sudah mempersiapkan itu. Atau, "Saya kayaknya besok spare waktu kosong 3 jam, mau tidur, kayaknya saya 4 hari ini tidurnya nggak cukup." Ya boleh, tidak apa. Asalkan itu memang sudah dijadwalkan, bukan sesuatu yang terbuang sia-sia. Beda kan ketika kita cuma scroll Instagram sampai bawah juga nggak ketemu bawahnya, dibandingkan kita nonton Netflix. Nah, ini juga jadwal harian juga memudahkan kita untuk menentukan kira-kira kita punya waktu untuk acara-acara mendadak itu kapan. Karena apa? Karena jadwal harian nanti akan berubah menjadi jadwal mingguan, jadwal bulanan. Jadwal mingguan, jadwal bulanan mungkin terdengar, "Kok saya kayak artis ya, yang punya jadwal padat banget 1 bulan." Tidak apa, tapi teman-teman udah tahu tuh dalam 1 bulan teman-teman punya jadwal kosong hari apa. Dan ketika sudah punya jadwal kosong, teman-teman ada undangan mendadak, ada acara mendadak, misalnya ada yang ngajakin arisan, ada yang ngajakin ketemuan, atau ada yang ngajakin online meeting dadakan, teman-teman sudah bisa tahu, "Oh saya di situ sibuk, saya nggak sibuk di tanggal sekian." Dengan cara apa? Dengan cara berlatih membuat jadwal harian, nanti akan kembangkan menjadi jadwal mingguan dan jadwal bulanan. Jadwal harian itu dibikin H-1, kalau jadwal mingguan saya biasa bikin di tiap hari Minggu, jadwal bulanan saya biasa bikin tanggal 30 atau 31. Dan jadwal-jadwal tersebut update, jadinya setiap hari saya membuat jadwal. Misalnya hari ini, hari Minggu, saya akan buat jadwal untuk hari Senin dan saya akan buat jadwal untuk 1 minggu ke depan. Misalnya hari tanggal 30, dan kebetulan tanggal 30 misalnya hari Minggu, maka saya akan bikin 3 jadwal. Untuk hari Seninnya apa, untuk 1 minggu ke depan apa, dan untuk bulan depan apa, karena kebetulan itu tanggal 30. Kayaknya rumit ya, Kak? Enggak, sebenarnya tidak rumit kalau misalnya teman-teman sudah terbiasa. Kuncinya adalah teman-teman biasa dan terbiasa melakukannya. Nah, setelah membuat jadwal harian, teman-teman bisa coba untuk menggunakan metode SMART. Apa sih itu SMART? Metode SMART secara sederhana saya bisa bilang sesuai dengan artinya, ini adalah sebuah metode pintar untuk mengukur apakah kita lagi ngehalu atau kita berada pada jalan yang tepat. Kenapa? Ada yang bilang bermimpilah setinggi langit, maka engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Tapi bagi saya ketika kita bermimpi setinggi langit, kita bukannya jatuh di antara bintang-bintang, kita jatuh sampai tanah, sampai bumi itu patah tulang teman-teman, kalau teman-teman ini jatuhnya dari langit. Kalau nggak percaya silahkan dicoba, tapi saya tidak menyuruh. Jadi kalau ada apa-apa itu bukan tanggung jawab saya. Ketika teman-teman mendengar, mungkin ada motivator, mungkin ada trainer lain berkata, "Bermimpilah setinggi langit." Bagi saya, "Yuk yuk, turun yuk, jangan ketinggian." Kenapa? Kita harus mempersiapkan mimpi kita ini, masa depan kita ini dengan baik. Jangan sampai ke depannya kita gagal, jatuh, depresi, stres, gila. Lebih baik kita mempersiapkannya dengan sebuah metode. Metode apa itu? Saya menyebutnya metode pintar. Sesuai dengan artinya itu metode SMART. Apa itu SMART? SMART itu secara sederhana adalah sebuah singkatan yang bisa membantu kita
mengamankan masa depan kita. Mengamankan dalam hal teman-teman tidak akan jatuh, teman-teman tidak akan sakit kalau misalnya jatuh. Maksudnya ya teman-teman kemungkinan ada akan jatuhnya, tapi teman-teman tidak akan jatuh patah berkeping-keping ketika teman-teman jatuh. Karena itu sudah bisa teman-teman prediksi di awal. Nanti teman-teman ketika menggunakan metode SMART, semakin terlatih teman-teman akan semakin tahu di awal nih misalnya. Contoh paling gampang ya karena saya rasa audiens saya masih muda, permasalahannya ya awal-awal adalah soal beasiswa dan asmara. Ketika contohnya asmara, ketika teman-teman naksir seseorang, teman-teman sudah tahu, kayaknya enggak deh, kayaknya iya deh, itu dari awal. Atau teman-teman mau apply beasiswa, itu sebenarnya kita bisa tahu iya atau enggak dari awal dengan menggunakan metode SMART. Tapi ini bukan mengarahkan teman-teman untuk pesimis, melainkan membantu teman-teman mengetahui metode yang tepat untuk mencapai dan menyusun cita-cita. Sedikit catatan, supaya teman-teman nggak salah paham, metode SMART harus dilatih dengan baik dan benar. Bukan ketika teman-teman tahu metode SMART, terus besok teman-teman langsung pesimis terhadap semua hal. Kayaknya enggak deh, kayaknya enggak deh, kayaknya enggak deh. Kalau kayak gitu teman-teman silahkan play dari awal materi ini. Melainkan metode SMART adalah metode yang melatih insting kita. Bukan membuat kita pesimis, melainkan memastikan diri kita tahu dan peka dengan apa yang kita miliki, dengan apa yang kita inginkan, dengan apa yang ada di lingkungan kita. Jadi yang pertama harus optimis dulu, yang kedua silahkan digunakan metode SMART-nya. Apa itu SMART? Yang S pertama ada spesifik. Teman-teman kalau mau punya cita-cita, tolong sebutkan dengan spesifik mungkin. Contoh paling gampang, ketika teman-teman berdoa, tolong doanya itu dispesifikasi mungkin, sespesifik mungkin. Kalau nggak spesifik, takutnya yang didapatkan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan atau apa yang didoakan. Contoh, kalau teman-teman berdoa pengen punya mobil 2 pintu warna kuning, kemudian setahun ke depan teman-teman dapatnya truk yang warnanya kuning bak terbuka di belakang, ya jangan salahkan Tuhan, jangan salahkan lingkungan, jangan salahkan siapapun itu, melainkan salahkan diri teman-teman sendiri. Karena pas doa cuma minta apa, pas nyusun harapan cuma minta apa, minta mobil 2 pintu warna kuning. Apakah salah? Karena truk juga 2 pintu, karena truk juga warna kuning. Jadi kalau dapat truk jangan ngamuk. Itu maksud daripada spesifik. Jadi apa yang harus direncanakan, apa yang harus didoakan, apa yang harus dirancangkan, rancanglah sespesifik mungkin. Contoh, saya di umur 25 tahun mau jadi CEO dari perusahaan tekstil terbesar di Indonesia dengan omset penjualan 200 juta per hari. Itu spesifik tuh. Mau jadi apa, umur berapa, omsetnya berapa. Usahakan teman-teman punya mimpi sespesifik itu, punya tujuan sespesifik itu. Contoh, kalau teman-teman pengen punya pacar, saya pengen punya pacar cewek usia 19 tahun dan saya menemukannya di umur 20 tahun, tinggi badan sekian, postur tubuh sekian, dan lain sebagainya. Mungkin ada yang bilang, kayak kurang kerjaan, atau mungkin ada yang bilang, kayaknya nggak masuk akal. Tapi please kalau misalnya teman-teman merencanakan sesuatu seperti itu. Sama kayak kita bangun rumah, teman-teman. Kita bangun rumah pasti kita tahu, mau rumah ukuran panjang berapa, lebar berapa, tinggi plafonnya berapa, jumlah kamar berapa, jumlah pintu berapa, satu kamar ini ukuran berapa, itu kan spesifik. Bayangkan kalau teman-teman bikin rumah nggak spesifik, hancur itu rumah. Jangan-jangan pintu sama jendelanya ketukar lagi ukurannya. Nah, seperti itu juga dalam hidup. Kita seperti menyusun puing-puing kehidupan kita, menyusun step by step cita-cita kita. Susunlah dengan spesifik. Setidaknya ketika kita berdoa pun, doakanlah dengan spesifik. Jangan tadi kayak yang tadi, minta mobil 2 pintu warna kuning, datang truk gitu. Lebih baik teman-teman spesifikkan sampai sedetail mungkin. Saya mau minta Lamborghini warna merah, pintu kebukanya 2 ke atas. Cukup spesifik, kalau perlu tambahin lagi tuh, yang harganya sekian. Walaupun harga bisa berubah-ubah. Nah, setelah spesifik, setelah S yang pertama, teman-teman harus pastikan M, measurable.
Measurable maksudnya apa? Measurable maksudnya hal yang teman-teman inginkan atau hal yang ke depannya teman-teman ingin untuk dicapai, ini bisa diakses dengan lebih mudah. Mohon izin sebentar, ada ini. Oke, baik. Maafkan saya, tadi ada panggilan yang memang harus saya angkat dan tidak bisa saya tolak atau biarkan, karena urusannya bakalan cukup panjang, jadi saya angkat tadi. Oke, saya sambung. Kedua, kita harus pastikan mimpi yang kita ingin capai atau rancangan yang sedang kita rancang itu secara khusus itu dapat terukur, atau dalam hal ini dapat kita ukur tingkat keberhasilannya. Contoh, saya mau bikin rumah, ya tentunya saya tahu tuh, dapat mengukur tuh bagaimana tingkat keberhasilannya. 2 minggu misalnya udah buat pondasi, bulan depan 1 bulan sudah buat kerangka dasar sama beton awal, kemudian sudah diplester, sudah dicat dan lain sebagainya. Itu juga yang harus teman-teman lakukan untuk cita-cita yang teman-teman sedang susun. Harus bisa diukur. Maksudnya bagaimana? Ketika Kak David misalnya pengen menjadi seorang motivator di usia 25 tahun, sekarang mungkin Kak David 20 tahun. Tentu Kak David sudah bisa mengukur nih, kira-kira tahun depan saya sudah harus memperoleh pengalaman sebanyak 1.000 jam terbang. Di 2 tahun dari sekarang saya sudah harus mulai menjadi public speaker atau motivator di tingkat daerah. Kemudian 3 tahun dari sekarang saya sudah bisa menjadi public speaker di tingkat nasional. Tahun keempat dan tahun kelima saya tinggal mematangkan diri dan mengembangkan branding dari motivator yang saya miliki sebagai pekerjaan. Itu kan dapat diukur. Jangan punya mimpi yang nggak bisa diukur. Contoh, saya pengen kurus, tapi nggak bisa diukur tuh. Saya mau kurus seminggu ke depan harus turun 2 kilo, itu bisa diukur. Berarti dalam seminggu kita kejarnya 2 kilo. Tapi kalau nggak bisa diukur, kita nggak tahu mau ngapain, ujung-ujungnya kita biasanya akan makan waktu lebih lama. Itu yang pertama. Yang kedua akan makan waktu lebih banyak, energi juga lebih banyak. Kemudian belum tentu itu berhasil. Oleh karenanya M atau poin kedua yang harus dipatuhi dan perhatikan adalah measurable atau dapat terukur. Kemudian yang A nih. Yang A ini kadang suka mendapat protes dari peserta. Kenapa? Karena di dalam menyusun cita-cita, dalam merancangkan sesuatu, kita harus titik tengahnya ini deh. Kita harus memastikan titik yang ini, yaitu is available atau ini hal yang dapat tercapai. Kenapa? Kalau teman-teman pengen punya rumah di Mars dalam waktu 3 tahun ke depan, kayaknya simpan dulu deh, waktunya mundurin dulu. Karena apa? Karena itu belum tentu bisa tercapai. Kita sebagai manusia harus bisa mempunyai cita-cita yang bisa kita capai. Kalau teman-teman mau punya Lamborghini, mau punya kantor di sebelahnya kantor J99 Crops di Jakarta, ya dipersilahkan. Karena apa? Karena itu masih bisa tercapai. Tapi kalau teman-teman pengen terbang,
tanpa bantuan pesawat itu bukan cita-cita yang bisa dicapai. Usahakan cita-cita kita logis. Logis yang bisa dicapai, yang bisa kita capai dari sekarang. Contoh, ini yang nggak bisa dicapai juga nih. Contoh ketika teman-teman adalah seorang laki-laki, tapi teman-teman cita-citanya pengen hamil, punya anak, ya itu nggak bisa. Jadinya pastikan cita-cita yang teman-teman inginkan atau susunan mimpi yang teman-teman sedang susun itu bisa memenuhi poin yang ini, achievable atau dapat tercapai. Ini sih titik yang paling sulit dari semua titik. Kenapa? Karena kadangkala kita suka ngehalu terlalu tinggi, pengen punya mobil yang bisa berubah jadi robot, dan lain sebagainya. Itu ada beberapa saya temui hal-hal seperti itu, pengen menggandakan uang dan lain sebagainya. Please, itu nggak bisa dicapai, tidak masuk akal untuk dicapai. Jadi, mimpi yang teman-teman harus lakukan adalah mimpi yang manusiawi dan dapat tercapai. Bukan berarti teman-teman tidak boleh bermimpi setinggi langit, tapi please seperti yang saya bilang di awal tadi, mimpinya turunin dikit. Jatuh dari langit itu patah tulang. Kemudian selanjutnya adalah R atau relevan atau sesuai. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan kondisi dan lingkungan yang teman-teman miliki. Saya bukannya bilang orang yang tinggal di daerah nggak bisa sukses ya. Contoh orang yang tinggal di daerah sukses itu Hotman Paris. Beliau tidak tinggal di kota. Beliau tinggal di sebuah daerah, kemudian sekolahnya di kota, baru keluar negeri dan baru jadi sukses. Maksudnya relevan di sini adalah teman-teman ketika mau atau ketika sedang menyusun sesuatu, mimpi, cita-cita, dan lain sebagainya, usahakan hal tersebut relevan. Relevan dengan apa? Relevan dengan apa yang ada di lingkungan teman-teman. Contoh, ketika teman-teman ingin punya uang untuk kuliah ke luar negeri misalnya. Nah, teman-teman harus set dari awal nih, untuk memenuhi unsur relevan, teman-teman harus set dari awal. Sekarang saya misalnya contohnya duduk di bangku kelas 1 SMA, sekolah menengah pertama. Saya punya waktu kurang lebih 2 tahun dari sekarang untuk mengumpulkan uang agar bisa kuliah ke luar negeri. Apa yang harus saya lakukan? Ya teman-teman harus set dulu supaya hal tersebut relevan di hidup teman-teman. Yaitu contohnya teman-teman bisa memperkuat hal yang teman-teman lakukan, misalnya teman-teman ambil pekerjaan sampingan, teman-teman nge-freelancer juga dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan kapasitas diri agar kita bisa menjadi relevan dengan apa yang kita inginkan. Bukan berarti ketika tidak relevan tiba-tiba kita pesimis. Melainkan mari kita naikkan diri kita agar kita menjadi relevan dengan apa yang kita inginkan. Contoh lainnya, ketika teman-teman tinggal di daerah, sebut saja daerah yang jauh dari kota. Terus teman-teman ingin kuliah di kampus ternama. Contoh ya, semua orang kayaknya pengen kuliah di UI atau UGM. Teman-teman apa yang harus dilakukan? Yang pertama, harus memastikan diri teman-teman sanggup. Harus memastikan diri teman-teman relevan dengan apa yang diinginkan. Contoh memastikannya bagaimana? Bisa teman-teman memastikannya dengan memastikan kondisi keuangannya sudah cukup. Atau memastikan kondisi otak teman-teman sudah cukup untuk syarat masuk ujian masuknya. Karena kampus-kampus seperti itu pasti ada ujian masuknya. Atau teman-teman bisa memastikan bahwasanya diri teman-teman bisa untuk hidup sendiri di tempat orang. Karena sebelumnya tinggal di daerah, pindah ke kota orang, kan pasti harus memastikan diri kita siap atau tidak pindah ke daerah orang, ke kota orang. Itu maksud daripada relevan. Dan yang terakhir dan tidak kalah penting adalah time bound atau berbatas waktu. Kenapa? Karena kalau tujuan kita nggak punya batas waktunya, tujuan kita nggak ada expirednya, kita bukan menyusun tujuan, kita menyusun mimpi, alias kita tidur dan bermimpi. Melainkan tujuan dan mimpi teman-teman harus punya batas waktunya, harus punya expirednya. Sekarang kita beli nasi juga ada expirednya, kita beli aqua air minum juga ada expirednya. Mimpi dan tujuan teman-teman juga harus ada expirednya. Expired ini tujuannya apa? Tujuannya untuk teman-teman fokus ke diri teman-teman mencapai cita-cita itu. Kalau nggak ada batas waktunya, teman-teman tidak akan maksimal mengerjakannya. Contoh, saya ambil contoh paling gampang kita temui tiap hari deh. Kalau teman-teman ngerjain tugas, ngerjain PR, ngerjain apapun itu pekerjaan,
pasti lebih senang ngerjainnya pada saat udah deadline. Besok mau dikumpul jam 8 pagi, malam ini jam 12 malam baru dikerjain. Rata-rata anak-anak kayak gitu. Remaja-remaja gitu. Tugas kampus 30 halaman, esai, tapi dikerjainnya baru jam 4 pagi, padahal jam 9 pagi sudah dikumpul. Itu yang terjadi pada kita. Kita selalu mengerjakannya ketika kita tahu waktunya sudah dekat. Bahkan kalau misalnya Tuhan kasih tahu kapan kita dipanggil, ya kita pasti langsung tobat itu H-1 kita dipanggil. Kenapa? Karena ada batas waktunya, karena ada expirednya dan kita tahu expirednya kapan. Itu yang harus kita buat dalam ketika kita mencapai cita-cita, ketika kita menyusun cita-cita. Kita harus pastikan ada expirednya. Contoh, tadi di measurable atau dapat terukur kita sudah buat tuh. Kayak tadi saya contohkan Kak David mau jadi motivator yang hebat di umur 25 tahun. Berarti expirednya kapan? Expirednya di 25 tahun. Ketika teman-teman pengen dapat beasiswa ketika lulus SMA, sedangkan teman-teman sekarang duduk di kelas 1, berarti expirednya berapa tahun? Expirednya 2 tahun, kawan-kawan. Kita harus pastikan kapan expirednya, sehingga kita dapat mempersiapkan diri. Kita dapat mempersiapkan portofolio, kita dapat mempersiapkan mental, fisik, dan lain sebagainya, sumber-sumber dana dalam hal dana materi maupun dana penunjang, sehingga teman-teman dapat mencapai cita-cita dengan lebih mudah dan menyenangkan. Oke. Selanjutnya kita masuk ke materi ketiga, yaitu membangun kebiasaan positif. Membangun kebiasaan positif itu bisa dibilang susah gampang. Ada yang bilang susah, ada yang bilang gampang. Tergantung bagaimana kita menyiasatinya. Membangun kebiasaan positif tujuannya apa? Tujuannya memastikan hidup kita selalu berada di jalan yang positif, memastikan hidup kita selalu bahagia, memastikan hidup kita adalah hidup yang selalu diberkati, memastikan bahwasanya hidup yang kita jalani sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Hal yang paling penting adalah poin pertama. Belajarlah untuk fokus. Fokus dengan apa yang sedang kita kerjakan. Contoh, misalnya teman-teman sedang ngerjain tugas, ya fokus sama tugasnya. Teman-teman sedang masak, fokus sama masakannya. Teman-teman sedang berlatih untuk menjadi public speaker, ya fokus di situ. Jangan setelah teman-teman pengen jadi public speaker, besoknya teman-teman lihat ada yang jadi jurnalis dan jurnalisnya kayaknya terkenal. Terus belok jadi jurnalis. Teman-teman bisa lihat contohnya Najwa Shihab. Kak Najwa atau Mbak Nana, itu dia fokus. Dari dulu dia keluar dari kampus, dia lulus dari Fakultas Hukum UI, dia bilang apa? Saya mau jadi wartawan. Sampai sekarang dia udah punya anak dan anaknya sudah remaja. Pekerjaan dia apa? Masih wartawan, masih jurnalis. Itu bentuk daripada fokus. Hal fokus lainnya. Kalau misalnya teman-teman tahu Hotman Paris, ketika Hotman Paris berangkat ke merantau, dia mau belajar apa? Dia mau belajar hukum, walaupun sempat awalnya masuk jadi pegawai Bank Indonesia. Teman-teman bisa cari itu di Google atau di YouTube, banyak sekali tentang itu. Tapi apa yang dilakukan? Dia fokus. Ketika dia menjadi seorang doktor di bidang hukum, S3 di hukum, itu kan berarti dia fokus di situ. S1 4 tahun, S2 2 tahun, S3 3 tahun. Berarti ada 9 tahun dia bertekun fokus di situ sampai akhirnya dia baru sah jadi dokter hukum. Dan sampai sekarang, sampai hingga detik ini dia udah berapa tahun di bidang hukum menjadi advokat. Itu adalah bentuk daripada fokus. Kita bicara siapa lagi? Ari Lasso. Ari Lasso fokus di bidang nyanyi. Atau Deddy Corbuzier. Deddy Corbuzier tuh fokus di bidang mentalis, sulap, sampai akhirnya dia dapat gelar tertinggi. Master internasional. Itu udah gelar tertinggi di bidang mentalis internasional. Baru dia apa? Baru dia pindah ke yang lain. Karena apa? Karena dia sudah sampai ke puncaknya. Karena dia sudah fokus sampai ke puncaknya. Sekarang dia mulai jadi public speaker, dia bikin podcast, dia fokus di situ. Kawan-kawan kalau nggak percaya dia fokus, teman-teman bisa buka YouTube dia. Isinya podcast saja. Ketika dia memastikan dirinya suka ke podcast, dia mau dedikasikan dirinya ke situ, dia fokus ke situ.
Teman-teman juga harus bisa seperti itu. Teman-teman harus bisa fokus dengan apa yang teman-teman ingin capai. Teman-teman ingin jadi artis, fokus mengembangkan diri. Teman-teman ingin jadi dosen, fokus belajarnya. Teman-teman ingin jadi pengusaha, fokus mengembangkan bisnis. Teman-teman ingin jadi motivator, fokus kita belajar untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Teman-teman mau jadi dokter, fokus ke bidang kesehatannya. Jadi teman-teman yang pertama harus dilakukan adalah teman-teman harus fokus. Yang kedua, setelah kita fokus, please jangan nunda-nunda. Nggak ada istilah besok aja deh, atau tunggu sebentar lagi deh. Ayo, tunggu sebentar lagi teman-teman tuh berapa menit? Apakah 10 menit ataukah setengah jam? Atau bahkan lebih dari itu. Tunggu sebentar lagi deh, masih panas harinya, ujung-ujungnya nggak jadi jogging pagi. Padahal niatnya mau jogging pagi terus setiap hari. Tunggu sebentar lagi deh, masih capek, laporannya bisa dikerjain besok pagi. Besok paginya ngomongnya bisa dikerjain siang, siangnya bisa dikerjain sore, akhirnya nggak dikerjakan. Lebih baik teman-teman stop untuk menunda-nunda, kerjakan sekarang, kerjakan yang bisa dilakukan. Fokus dan kerjakan. Yang ketiga, teman-teman bisa menemukan motivasi diri. Motivasi diri maksudnya adalah hal yang teman-teman kalau sudah kita ngomongin passion kan pasti kita termotivasi melakukannya apapun yang terjadi. Tapi ada beberapa hal yang kita didelegasikan atau ditugaskan tapi itu bukan passion kita. Oleh karenanya kita bisa menemukan motivasi diri yang lain. Contohnya, kalau ngomongin anak sekolah, mata pelajaran kita kayaknya makin banyak ya. Jadi sekarang saya lihat mata pelajaran di sekolah makin banyak, padahal semuanya juga tidak tentu dipakai. Nah, ketika teman-teman misalnya kesusahan di bidang fisika, kimia, akuntansi, teman-teman bisa temukan motivasi untuk melakukan tersebut. Nggak harus perfect deh, asal teman-teman itu tuh aman, saya bilangnya aman. Motivasi seperti apa yang kita harus temukan, ini berlaku untuk yang kuliah ya, yang kuliah juga pasti ada mata kuliah yang nampaknya tidak akan dipakai. Saya tahu ada beberapa mata kuliah seperti itu. Temukan motivasi diri dengan membuat reward and punishment. Maksudnya bagaimana? Hukuman dan hadiah. Ketika diri teman-teman berhasil mengerjakannya dan mendapatkan skor yang teman-teman inginkan atau mendapatkan tujuan yang diinginkan, teman-teman nggak masalah kok, malah boleh banget untuk ngasih hadiah ke diri sendiri. Hadiahnya yang nggak usah mobil mewah karena teman-teman belum punya kapasitas untuk hal tersebut. Hadiahnya misalnya, saya kalau dapat nilai 80 aja kimia, kayaknya saya boleh deh ngasih hadiah diri sendiri untuk me time di kafe kesukaan saya, Starbucks misalnya. Ya nggak apa-apa ketika nilainya tercapai segitu, ya silahkan memberikan hadiah ke diri sendiri. Hal ini padahal sudah sering dilakukan oleh orang tua kita saat kecil. Siapa yang di sini suka dapat kado dari orang tuanya waktu kecil? Atau diiming-imingi hadiah supaya teman-teman bisa juara kelas. Nah, pola-pola seperti ini kita kembangkan untuk diri kita sendiri. Tapi kalau misalnya gagal, kimiaku kalau dapat 50, berarti aku harus menghukum diriku sendiri. Apa hukumannya? Yang nggak usah hukuman fisik deh ya, nggak usah hukuman yang aneh-aneh. Hukumannya misalnya nggak boleh buka Instagram selama 1 bulan. Toh juga teman-teman sebelum kenal Instagram hidup-hidup aja kok, gitu loh. Jangan menghukum diri dengan hal-hal yang primer ya. Teman-teman bisa menghukum diri dengan hal-hal yang sekunder atau tersier. Sosial media, kesempatan nongkrong, dan lain sebagainya itu adalah hal-hal sekunder dan tersier dalam hidup. Yang keempat, please mulai sekarang yuk kita hargai diri sendiri, kita bangun kesadaran bahwasanya diri kita adalah pribadi yang baik, pribadi yang sempurna, karena Tuhan, Allah, dan lain sebagainya itu tidak ada yang menciptakan manusia itu cacat, mereka menciptakan manusia itu unik, dengan bentuknya yang masing-masing, bentuknya yang unik, dan pribadi-pribadinya adalah pribadi-pribadi terpilih yang sudah diciptakan. Nah, bagaimana cara menghargai diri sendiri? Yang pertama, please peduli dengan kesehatanmu, kesehatan fisik, kesehatan mental. Kesehatan fisik mungkin banyak yang peduli ya. Kita apalagi lagi virus COVID begini, kita batuk dikit aja heboh.
Tapi kesehatan mental, kita seringkali lupa dengan kesehatan mental. Kita seringkali memikirkan bahwasanya, "Oke, mentalku kuat aja, aku nggak apa-apa." Padahal kita lupa bahwasanya kesehatan mental adalah hal penting, kesehatan mental adalah hal yang sebenarnya seringkali dilupakan dan banyak merenggut korban. Jadi, please mulai sekarang be aware dengan diri sendiri, coba tanya ke diri sendiri masing-masing, apakah hidup saya sudah bahagia? Apakah saya sehat lahir dan batin? Dan kalaupun ada masalah di bidang mental maupun di bidang fisik, yuk kita konsultasikan ke orang-orang yang lebih menguasai ilmunya, kita bisa konsultasikan ke konselor, kita bisa konsultasikan ke psikolog, psikiater kalau itu kesehatan mental, atau kita bisa konsultasikan ke dokter apabila itu kesehatan fisik. Itu adalah titik awal untuk kita mulai menghargai diri sendiri, untuk kita aware dengan tubuh kita, diri kita, jiwa kita sendiri. Kemudian yang kelima, please kita harus tahu lingkungan kita siapa. Karena untuk membangun kebiasaan yang positif, kita perlu berada di lingkungan yang tepat. Ada pepatah mengatakan bahwasanya kalau kita berteman dengan penjual parfum, kita pasti akan ketularan harum wangi parfum, tapi kalau kita berteman dengan penjual ayam atau kambing, kita pasti sedikit banyak akan tercium aroma-aroma ayam atau kambing. Oleh karena itu, yuk kita cek dulu lingkungan kita, kita berada di lingkungan yang mana. Kak, berarti kita harus pilih-pilih teman ya? Enggak, kita enggak harus pilih-pilih teman. Melainkan kita harus cek kembali, kita harus memastikan lingkungan kita itu adalah lingkungan yang tepat. Contoh memastikannya adalah kayak gimana? Oke, kalau kita tahu kita berada dalam lingkungan yang mungkin isinya adalah peminum, pemabuk, dan lain sebagainya, yuk mulai nggak usah kita mikir yang macam-macam, tapi kita mikir untuk, oke, minimal aku harus membahagiakan diriku sendiri. Kita bisa tarik pelan-pelan diri kita, bukan berarti kita memusuhi mereka, melainkan kita memastikan diri kita berada di lingkungan yang tepat dulu. Setelah kita berada di lingkungan yang tepat, mereka mau ngikut ke lingkungan yang tepat ya syukur, syukur sekali. Tapi kalau mereka masih mau di lingkungan-lingkungan yang tidak tepat tersebut ya, mari kita bantu secara perlahan. Tapi kita pastikan diri kita sudah berada di lingkungan yang tepat dulu. Lingkungan yang tepat ya seperti apa, teman-teman juga tahu sendiri, teman-teman bisa mengetahui pribadi teman-teman berada di lingkungan tepat yang bagaimana. Oke, ini materi terakhir kita pada malam hari ini, yaitu mengenai passion. Mengenai passion, bagaimana sih cara menemukan passion? Kenapa ini saya taruh di akhir? Karena saya ingin teman-teman kalau boleh screenshot ya tidak masalah, teman-teman bisa screenshot deh. Jadi teman-teman di awal kita ada membahas passion dan dan saya lihat memang teman-teman tidak semua mengetahui passion-nya apa, atau saya tidak tahu apakah banyak yang malu-malu dengan passion-nya, tapi yang menjawab tadi cuma 2 orang. Ya, kita bisa umpamakan bahwasanya 22 kurang 2, 20, anggaplah separuhnya belum tahu passion-nya, berarti ada 10 orang yang belum tahu passion-nya di sini. Bagaimana cara menentukan passion? Yang pertama, yuk kita peka terhadap rasa penasaran kita, karena biasanya dengan passion kita suka penasaran. Coba ingat-ingat lagi kalau kita ada waktu senggang, apa sih yang kita cari di Google? Apa sih yang kita cari di YouTube? Apa sih yang kita cari di search engine? Kemudian yang kedua, cari tahu keinginan diri. Caranya bagaimana? Bangun tidur pagi, teman-teman bisa untuk meditasi sejenak. Meditasi bukan melekat pada suatu agama tertentu, melainkan meditasi itu melekat pada semua agama. Kita kenal yoga. Olahraga kan bentuk yoga adalah bentuk olahraga. Teman-teman bisa meditasi di situ, teman-teman bisa yoga di situ untuk berbicara dengan diri kita sendiri. Kemudian yang ketiga, teman-teman bisa nanya ke rekan-rekannya, ke media sosialnya, atau ke sahabat-sahabatnya, kira-kira saya punya passion di bagian apa ya? Karena seringkali lingkungan kita yang mendeteksi terlebih dahulu sebelum kita. Lingkungan kita yang biasanya tahu, "Oh ya kamu bagusnya di sini deh, kamu bagusnya di situ." Kita bisa tanya ke teman-teman kita, tidak masalah, tanya saja, tidak akan salah kok, coba ya tanya nggak masalah. Kemudian yang terakhir yang paling penting,
please berani untuk mencoba. Mencoba hal-hal baru, mencoba apa yang kita sukai, mencoba hal-hal yang menurut kita unik, dan lain sebagainya. Karena kalau kita nggak coba, kita nggak bakal tahu. Jadi, itu yang bisa saya bagikan, teman-teman. Mohon maaf apabila ada kesalahan, semoga bisa bermanfaat. Teman-teman kalau mau keep kontak dengan saya bisa hubungi saya di website hailing.me/Nagawati Limantara, N dan L-nya itu besar, atau di WhatsApp saya ada di layar, maupun di akun Instagram saya. Teman-teman bisa mendapatkan informasi-informasi terkait maupun mikroblog terkait pengembangan diri, dan saya suka bikin konten tarot juga sih di situ. Jadi kalau teman-teman suka tarot reading, bisa cek di akun-akun tersebut. Oke, mungkin cukup dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya kembalikan ke Kak David. Selamat malam dan terima kasih. Iya, terima kasih Coach. Terima kasih Kak Nagawati buat materi yang sudah disampaikan. Luar biasa ya Coach buat materi yang disampaikan hari ini. Dan juga bagi teman-teman yang mungkin ada pertanyaan, boleh ditanyakan melalui kolom chat. Bagi teman-teman yang merasa belum jelas mungkin dari materi yang disampaikan, boleh disampaikan dalam kolom chat. Saya berikan waktu sekitar 10 menit ya teman-teman ya. Sambil menunggu. Sekali lagi teman-teman, apakah dari teman-teman ada pertanyaan? Baik, mungkin sudah jelas ya teman-teman ya. Oke, terima kasih buat teman-teman semua, buat para peserta webinar hari ini yang sudah hadir memberikan waktunya. Selanjutnya, soal link sertifikat besok kita akan kirimkan melalui grup WhatsApp, dan di situ teman-teman semua akan diminta untuk memberikan testimoninya ya Kak ya. Hasil dari yang sudah teman-teman dapatkan hari ini, dan juga teman-teman diharapkan untuk kita bisa sama-sama belajar ya teman-teman ya. Kita sama-sama bisa belajar untuk mendalami dan juga kita praktekkan apa materi yang sudah disampaikan oleh Kak Nagawati Limantara tadi teman-teman. Baik teman-teman, sekian dari webinar hari ini. Kami mohon maaf bila ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Oh, masih ada pertanyaan dari Kak Linda ini Coach. Mohon maaf teman-teman semua ya. Selamat malam, saya dari Linda mau bertanya Kak. Terkadang saya merasa berada di lingkungan yang salah ketika saya ingin mengembangkan passion saya. Kira-kira bagaimana cara saya untuk membenahi mindset saya Kak? Maaf Kak, ngetiknya lama. Ya Kak. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya Kak Linda dari Unwahas Semarang.
Ya, saya sebenarnya belum tahu Unwahas itu apa. Mungkin yang tahu bisa diketik karena saya juga kurang tahu. Cuman untungnya ada kalimat Semarang, jadi saya tahu mungkin itu di Semarang. Oke, kata Kalinda mau ketika terkadang saya merasa berada di lingkungan yang salah ketika ingin mengembangkan passion. Oke, yang berada di lingkungan yang salah ini perlu kita perhatikan lagi, perlu kita cari tahu lagi nih, maksudnya berada di lingkungan yang salah ini bagaimana. Karena terkadang kita merasa kita berada di lingkungan yang salah, padahal kemungkinan yang salah itu adalah mindset kita. Tapi mungkin juga kita berada di lingkungan yang salah karena memang lingkungan tersebut benar-benar salah. Caranya kita harus coba untuk observasi lingkungan tersebut. Apakah lingkungan tersebut memang lingkungan yang tidak benar? Dalam hal ini kita bisa cari tahu dari pandangan orang lain maupun kita tanya ke diri kita sendiri, apakah lingkungan saya ini benar? Apakah lingkungan saya ini 180 derajat dengan passion yang ingin saya kembangkan? Kalau memang 180 derajat, berarti itu bukan mindset Kakak yang salah, melainkan lingkungannya yang kemungkinan kurang tepat. Jadi Jadi yang harus dilakukan itu melakukan observasi dulu, kemudian yang kedua, ketika memang benar mindset-nya yang salah, berarti yang harus dikembangkan adalah kita membuat atau memastikan bahwa pikiran kita ini atau dalam hal ini mindset kita, itu berada dalam pola yang benar. Cara memastikannya adalah berlatih mengembangkan mindset yang lebih positif, karena biasanya kalau kita mindset kita yang salah, terus kita berpandangan lingkungan tersebut adalah lingkungan yang tidak tepat, itu karena kita sudah berpikiran negatif duluan. Kita bisa mencoba mengembangkan pikiran positif maupun kalaupun tidak bisa, kita coba bisa melakukan afirmasi ke alam bawah sadar. Jadi manusia itu punya 2 alam pikiran. Manusia itu punya 2 program pikiran. Pikiran sadar Pikiran sadar seperti yang kita lakukan sekarang, berbicara, menonton, dan lain sebagainya, maupun alam bawah sadar. Alam bawah sadar mungkin teman-teman tahu dengan istilah dihipnotis atau alam hipnosis. Nah, alam bawah sadar itu memudahkan kita untuk memprogram pikiran kita, memudahkan kita untuk mengembangkan mindset kita. Jadi kita tinggal kayak muter-muterin knop-knopnya aja. Nah, secara gampangnya seperti itu. Tapi kita juga harus hati-hati karena kalau kita salah putar knop ya. Kalau istilah orang sekarang sih bisa putus tuh. Kalau udah putus panjang masalahnya. Jadi caranya itu yang pertama pastikan dulu apakah benar mindset-nya atau memang lingkungannya yang salah. Kalau memang mindset-nya, yuk kita berikan pandangan positif, afirmasi positif, walaupun nggak bisa, nanti bisa kita coba ubah mindset-nya secara alam bawah sadarnya. Seperti itu. Semoga membantu Kalindah dari Semarang. Terima kasih. Ini saya juga mohon izin sekalian menjawab yang bawahnya. Link absensi akan kami kirimkan besok maksimal, dan dari link absensi tersebut tidak semua akan mendapatkan sertifikat, karena di absensi tersebut ada beberapa poin yang harus teman-teman jawab sebagai bentuk evaluasi dari kehadiran teman-teman pada sore hari ini maupun malam hari ini. Karena sertifikat dari kami tidak dibagikan secara cuma-cuma, tapi bukan juga berbayar, melainkan kami ingin sertifikat itu diikut sertakan dengan keilmuan yang didapatkan. Bukan hanya teman-teman membeli sertifikat, bukan hanya teman-teman mencari berburu sertifikat, melainkan teman-teman punya keilmuan yang baru, teman-teman punya pemahaman yang baru, baru teman-teman kemudian mendapatkan apresiasi berupa sertifikat. Kalau sertifikatnya didapatkan, ilmunya tidak, ya sama saya tidak guna. Seperti itu. Terima kasih dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun kesalahan lainnya. Saya kembalikan ke Kak David. Ya Kak, terima kasih buat hari ini, buat materi yang sudah disampaikan, dan juga terima kasih sekali lagi teman-temannya yang udah hadir. Hari ini luar biasa teman-teman semua, dan saya yakin semua teman-teman adalah calon-calon orang sukses, orang-orang hebat kita semua. Setuju teman-teman ya? Oke teman-teman, sekian webinar hari ini. Bila ada kesalahan kata ataupun kesalahan sikap kami mohon maaf, kami mohon undur diri. Selamat malam semuanya.
Selamat menjalankan aktivitas selanjutnya. Terima kasih.